Saukia dan Dr. Reza Gladys ngadu ke DPR, malah dibikin malu. Berita viral kali ini dari Sheila Saukia dan Dr. Reza Gladys, guys. Pasti sudah pada lewat kan tentang video Sheila Saukia bersama Dr. Reza Gladys dan owner-owner yang lain gitu yang mampir atau yang mengadu ke kantor DPR gitu, guys. Di sini Sheila Saukia dan Dr. Reza Gladys bersama kawan-kawan ini tuh kayak mengadukan tentang review dari dokter detektif tentang produknya ini gitu. Tapi bukannya mendapatkan respon memuaskan atau respon yang membela gitu ya, guys. DPR atau anggota DPR ini tuh malah kayak lebih ke menyentil para owner ini gitu, guys. Anggota DPR ini tuh mengungkapkan atau berbicara kalau seharusnya kasus seperti ini tuh melaporkannya itu ke BPOM atau ke pihak yang berwajib gitu ya, guys. Dan Sheila Saukia ini beserta kawan-kawan itu ya, guys, diduga mengajukan atau memohon untuk pencopotan gelar dokter dari dokter detektif gitu, guys. Nah, hal ini langsung ditolak oleh Komisi 9 atau DPR atau anggota DPR tersebut gitu ya, guys. Karena bukan ranahnya. Bak cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya, guys. Ternyata ya sia-sia aja mengadu ke DPR itu. Malah Sheila Saukia dan owner skincare yang lain termasuk dokter Reza Gladys itu ya, guys, mendapatkan kayak wejangan dari anggota DPR untuk tidak menjual produk yang tidak sesuai alias overclaim gitu. Wejangan yang diberikan oleh para anggota DPR ke owner-owner ini tuh bukan tanpa alasan gitu ya, guys. Karena memang sudah jelas ada uji labnya gitu loh. Dan uji labnya ini pun dikupas habis di persidangan tersebut gitu ya, di rapat tersebut. Waduh, makin panjang aja nih ya sampai ke DPR juga gitu. Gimana nih, guys, menurut kamu? Lanjut di kolom komentar. Jangan lupa follow, komen, dan share, karena aku bakal upload setiap hari terbaru khusus kamu. Thank you and see you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Saukia, saya salah satu korban, ibu pimpinan korban dari dokter detektif ini. Jadi setelah barang saya yang direview yang katanya overclaim dan saya sempat di barangnya juga sempat dimanipulasi, ada satu kejadian yang membuat saya janggal. Dokter ini memberitahu saya bahwa memaksa saya untuk direview barang itu katanya disuruh dengan Komisi DPR, Komisi 9. Di sini boleh nggak saya mendengarkan voice note-nya bahwa katanya di sini dia mengancam saya, katanya ini dia nge-review produk saya karena disuruh dengan Komisi 6 dan 9. Dia memaksa saya untuk mereview produk tersebut karena ini udah suruhan dari Komisi 9. Saya ada ditekan, boleh nggak saya dengarkan? Silakan, silakan. Dibilang tapi nggak nasehatin gitu, nggak untuk menyerang atau bagaimana tuh nggak ada di situ. Jadi dokter itu tadi pagi ditelepon gitu loh, ditelepon ini maksudnya apa, terus habis itu ya udah maunya gimana, naikin aja tapi nasehat gitu loh. Jadi dan itu satu produk, ada beberapa produk sebenarnya, makanya produk yang ada itu sebenarnya haki ditutup sama mereka kan gitu loh. Jangan kita bilang udah kalau yang haki please dong nggak usah diangkat-angkat lagi gitu loh, karena kan kalau haki nanti mati namanya SS ini gitu. Nggak apa-apa SS tapi dinasehatin aja dalam bentuk ya ayo yuk barengan gitu bikin ini, bukan yang kayak seperti yang agak gitu, enggak gitu loh, tapi harus diangkat deh. Nggak mungkin nggak diangkat, nggak mungkin, udah tahu gitu loh, mereka tuh udah cek sendiri, udah masuk ini ke perlindungan konsumen. Ini gara-gara punyanya ada ini malah jadi bakalan ada undang-undang baru gitu loh, gitu. Jadi udah nggak mungkin. Sekarang kembali namanya nanti akan diangkat langsung ke DPR atau kita tutup gitulah. Kalau ditutup tetapnya tapi dalam bentuk apa, bentuknya lain gitu. Kalau nggak produknya hakinya dia bakalan naik loh, nanti bakalan diumumin sama Badan POM gitu. Jadi ini posisinya kakak please deh, udah luar biasa. Kakak waktu itu shock banget sampai jam aja nih kan nggak hubungin stresin sekarang ini deh, bener ini. Nah, jadi setelah konten itu naik, nanti kita ketemu bikin konten bareng gitu loh. Sama seperti si dokter Angel, kan dokter Angel tanggal 25 bakalan konten bareng gitu. Jadi kita bakalan bikin konten bareng gitu. Jadi kita sama-sama nggak ada lagi, karena ini sekarang yang bagian perlindungan konsumen kan udah benar-benar ini gitu loh. Ya, lanjut dengan memperdengarkan itu. Sekarang siapa dia? Ya, siapa ya? Suara siapa itu? Ya, boleh disampaikan. Maaf, Ibu Pimpinan.
Jadi ini suaranya Dokter Samira karena dia mengatakan dia mengancam saya untuk menaikkan itu karena disuruh dengan Komisi 6 dan 9. Dokter Samira. Dokter Samira itu dokter detektif. Iya, benar. Boleh disebutkan. Iya, biar kita iya. tahu. Kan. Jadi Dokter Samira. kerusuhannya tuh kita tahu. Dokter Samira itu sama dengan dokter detektif. Iya. Itu SS Skin, serum retinol dari SS Skin juga diklaim memiliki 1% retinol, ternyata hanya mengandung 0,00054% berdasarkan hasil uji laboratorium. Nah, dari masalah yang disampaikan, saya ingin menyampaikan begini. Yang pertama, kasus ini adalah harusnya disampaikan kepada penegak hukum. Ya, penegak hukum. Nah, yang kedua, tentu untuk bisa mendudukkan persoalan ini, kami harus memanggil BP POM. Betul bahwa yang bisa memberikan rekomendasi itu hanya BP POM, nggak ada yang lain. Ya. Nah, yang ketiga, apa karena dokter ini adalah anggota ID, sudahkah disampaikan protes ya melalui surat kepada ID terkait tindakan dokter ini? Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, tentunya kami dari Komisi 9 akan memanggil BP POM juga. Ya, dalam hal ini BP POM tidak juga sempurna, ya. Kami juga akan menanyakan kembali kepada BP POM ini terkait masalah kandungan-kandungan yang sudah disampaikan oleh dokter ini, benar nggak sih hasil uji klinisnya seperti ini? Nah, ini akan kami koreksi juga nantinya ke BP POM. Nah, BP POM juga harus menjawab, dan saya juga akan minta hasil uji dari BP POM-nya seperti apa. Karena sama-sama kita harus berhati-hati untuk masalah skincare ini, karena banyak juga yang udah ditangkap kan, ya, yang punya emas banyak-banyak itu loh, yang nggak tahu siapa itu, ternyata itu produk Korea, produk Cina, tapi apa dicabut ininya, apa mereknya udah diganti ya brandingnya, nah, seperti itu. Kita pernah mengalami satu hal yang juga mengguncang ya masyarakat Indonesia terkait dengan penggunaan yang berlebihan ethyl glycol ya, soal sirup untuk anak-anak dulu ya yang dilakukan oleh BP POM. Ternyata itu juga membuat anak-anak banyak yang meninggal dunia, padahal itu sudah mendapatkan izin dari BP POM. Sampai sekarang kasusnya juga belum jelas juga ini sampai sekarang. Ya, karena yang sudah kami rekomendasikan Kementerian Kesehatan untuk memberikan empati, memberikan ganti rugi kepada anak-anak yang menderita itu, sampai sekarang masih ada juga yang protes. Artinya masih ada yang belum terselesaikan. Sehingga yang harus dilakukan oleh teman-teman yang pertama harus ke pihak yang pertama